Alhamdulillah sehat. Yang puasa, yang tidak puasa jangan perlu minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat pagi. Sudah menunggu cukup lama, tapi saya kasih tidak terlalu terlambat ya. Walaupun kita janjikan tadi jam 11, dan saya sangat senang melihat antusias teman-teman yang hadir di sini. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan Pak Ganjar Pranowo menyampaikan pernyataan, karena tadi malam kita sudah sama-sama menyimak hasil perhitungan manual Pilpres dan Pileg yang disampaikan, yang dilakukan oleh pihak kami. Dan kita juga sudah melihat ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan partai yang lain dan juga paslon yang lain. Dan sudah pada tempatnya kalau pada hari ini Pak Ganjar Pranowo dan ada Pak Mahfud MD di sini menyampaikan juga tanggapan respons kami secara ofisial terhadap apa yang sudah diumumkan oleh pihak KPU tadi. Dan tentu persoalan ini akan terus berkembang ya, dalam satu dinamika politik yang cukup dinamis, dan kita akan lihat saja. Tapi pada saat ini Pak Ganjar akan menunjukkan tanggapannya, terutama melihat hasil dan menyimak tanggapan-tanggapan yang ada mengenai hasil KPU. Mungkin saya mulai dan minta pada Pak Ganjar saja lebih dulu untuk silakan Pak Ganjar. Terima kasih Pak Todung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Mahfud, Pak Todung dan teman-teman tim hukum. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, selama 1 bulan terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah. Apakah cerita-cerita itu begitu adanya? Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari pendaftaran di KPU ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan. Apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil? Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat, dimulai dari Jogja, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu untuk saling mengingatkan bahwa pemilu harus jurdil, harus luber, dan tentu saja kita berharap mimpi demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul-betul bisa berjalan. Nanti KKN, betul-betul asas-asas demokrasinya diberikan, dan inilah sebuah proses panjang yang terjadi. Banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami. Tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu.
cerita tentang aparatur yang terlibat mulai dari pusat sampai daerah, cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali. Bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi, dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sampai pada kami. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dari apa yang ada yang mengatakan ada korelasinya antara bantuan itu dan Mahfud. Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya merespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu, dan mudah-mudahan akan membuka tabir, dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, itulah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, mewakili paslon 03. Ya. Jadi prosesnya masih panjang. Ya. Pilpres kalau hanya melihat hasil pengumuman KPU tadi malam, itu mungkin ada yang mengatakan selesai, tapi itu belum selesai. Yang banyak bilang it is over, but it is not over yet. Jadi masih ada jalan ke Mahkamah Konstitusi, dan kami dari tim hukum sudah siap, dan tadi kata oleh Pak Ganjar, mungkin besok, mungkin salah akan mendaftarkan permohonan PHPU kami ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi lah benteng terakhir penjaga konstitusi, dan kita memang menuntut keadilan konstitusional dalam proses. Saya tidak ingin menguraikan apapun ya dari apa yang akan kita ajukan dalam permohonan kami. Pada waktunya kami akan melakukan itu, tapi kesempatan Anda semua untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Ganjar, mungkin juga pada Pak Mahfud, dan kalau ada hal yang teknis mungkin kami akan bisa memberikan jawaban. Nah, silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, tolong menyebutkan nama dan media mana. Kamu tunggu nanti di sana. Oke, yang kedua. Ya, saya Juan dari Narasi, Pak Ganjar. Ingin bertanya Pak, kemarin pagi ini baru saja tim 01 melakukan mengajukan gugatan kepada MK, baru tadi pagi jam 8 sampai 10 tadi ya. Dari kita melihat bahwa kubu 01 dan 03 sama-sama mengajukan gugatan PHPU ini. Apakah ada saling komunikasi atau mungkin kolaborasi dengan kubu 01 untuk menindaklanjuti hasil pemilu 2024 ini, mengingat ada kesamaan aksi yang dilanjutkan untuk mengajukan gugatan ke PHPU ini, Pak? Kami sama-sama punya pikiran bahwa rasanya saya tidak berkomunikasi langsung pada soal ini, tapi rasa-rasanya kami punya catatan yang sama pada soal itu, dan kami tidak akan membiarkan. Sirekap umpama, logika yang paling sederhana, satu TPS 300 tapi hasilnya lebih, itu yang paling gampang dan terjadinya di mana-mana. Kami melihat sistematis betul ini terjadi. Mudah-mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan oleh tim untuk bisa membuka cerita itu sehingga bisa membuka kepada mata masyarakat. Kedua, umpama sama-sama kan setelah yang saya ceritakan tadi, bahkan luar negeri pun memberikan catatan kepada kita. Ini penyelenggara
penyelenggaraan pemilunya kok seperti itu. Jadi pasti dari 01 punya catatan sendiri, tapi kami punya catatan sendiri. Apakah nanti dalam persidangan ada kesamaan dan sebagainya? Mari kita lihat di persidangan saja, sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda-agenda lain, kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu tidak. Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya, kita akan legowo. Siapa lagi? Oke, yang tiga Anda. Pak Ganjar, saya Abel dari Kompas TV. Pak, ini kan kalau indikasi kecurangan sudah terlihat dari awal gitu ya Pak. Tapi kenapa baru prosesnya itu, maksudnya baru terlihatnya itu sekarang dan baru prosesnya sekarang, apa yang diperlukan? Ya harus sekarang kan. Harus diputuskan dulu oleh KPU, setelah KPU baru ke MK. Kalau Kompas melihat cerita ini, saya kira dimuat di Kompas dan media yang lain juga sudah berkali-kali. Tapi ketika semua diam kan tidak berhenti. Kurang lebih kita punya 116 kurang lebih laporan ke Bawaslu yang berproses. Tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti, satu-satunya lembaga yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair, ya MK. Jadi bukan kenapa baru sekarang, karena memang waktunya baru boleh sekarang. Kalau kemarin, ya belum boleh. Oke, tadi di belakang. Ya, Mas Ganjar, saya lihat dari Kompas.com. dari media mana? Kompas.com. Saya lihat dari Kompas.com, Mas Ganjar ini dan Prof Mahfud, kalau tadi kan bicara soal persiapan untuk mengajukan sengketa ke MK. Nah, di sisi lain kan juga jalur politik itu tengah diupayakan melalui hak angket di DPR. Nah, apakah juga dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud ada harapan juga untuk hak angket ini segera digulirkan oleh PDIP dan partai-partai pengusung Mas Ganjar Prof Mahfud gitu? Dan progresnya sudah seperti apa sampai saat ini? Terima kasih. Kebetulan saya dan Pak Mahfud tidak di DPR. Jadi sudah kita siapkan, kita berikan kepada partai dan DPR untuk menyiapkan itu, dan dari seluruh prosesnya saya dengar sudah disiapkan. Jadi kami menyerahkan nanti kepada kawan-kawan yang ada di parlemen. Rasanya sudah siap mereka. Tinggal proses administratifnya. Tentu pasti ada politiknya di sana dan ini akan menarik. Political interplay-nya akan terjadi. Pak, Tadi yang di sini. Saya Mas Ganjar, Pak Mahfud, Pak Tundung, terkait dengan komunikasi. Nama Dari mana? Saya Rio dari CNN TV, Pak, di sini. Terkait dengan komunikasi politik dengan para ketua umum partai, ini seperti apa terkait dengan kesepakatan untuk kemudian mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan juga salah satunya opsi tadi seperti yang ditanyakan teman Kompas.com untuk ke hak angket begitu. Karena kalau kita lihat dari pihak misalkan 01 saja, ketua umumnya Nasdem ini sepertinya semalam sudah memberikan statement untuk memberikan selamat kepada pemenang pemilu dalam penetapan KPU semalam. Tapi dari Ibu Mega, Pak Mardiono dan dua partai lainnya komunikasinya seperti apa terkait dengan keputusan hari ini? Oh, kalau keputusan hari ini kami sudah mengantisipasi lama dan kami berkomunikasi cukup intens. Jadi ini cerita soal proses lama, persiapan lama yang baru bisa diomongkan hari ini. Jadi kami komunikasi cukup intens terkait dengan itu. Soal partai lain mereka punya sikap sendiri-sendiri, ya kami sangat menghormati dan itu sah adanya. Maka setelah ini pun nanti kami akan berkomunikasi lagi kepada beliau-beliau. Rasanya ya fatsun politik itu mesti kita lakukan. Mas Ganjar, sama siang Mas Ganjar. Saya Diana dari Kumparan. Jadi mau bertanya terkait hasil komisi suara kemarin dari KPU. Mas Ganjar kan mendapatkan suara sekitar 16,62% dan lumbung suara Mas Ganjar seperti NTB, Jateng, Jatim dan sekitar itu seperti digembosi gitu Mas. Apakah sebenarnya Mas Ganjar juga merasakan hal demikian dan apakah daerah-daerah itu akan menjadi bagian yang akan diajukan kepada MK sebagai salah satu bukti nyata bahwa suara Mas Ganjar itu memang digembosi? Kami hanya bisa mengakses satu saja dari tampilan yang ada di KPU, dan itu yang saya katakan di depan tadi ada alat bantu kalau bahasa KPU namanya sirekap. Justru itulah yang kami kemudian bertanya. Dari angka-angka yang berproses, dari sirekap yang ada, sampai pada akhirnya sistem itu dihentikan gitu, itu menjadi pertanyaan kami. Jadi kami tidak bisa lagi kembali pada cerita gembos-menggembos,
Tapi cerita yang ada dari hasil yang ada inilah yang akan dijadikan bukti nanti dari kawan-kawan tim Google, termasuk para ahli nanti akan menceritakan. Ya, kemarin ada ahli, ibu-ibu menjelaskan dengan sangat bagus sekali. Lalu sebelumnya juga sudah ada yang bercerita satu persatu, dulu servernya ada di mana, mulai tidak diakui, kemudian diakui gitu ya. Nah, inilah bukti-bukti yang kami akan tunjukkan. Saya Fikri dari Bogor Pebos. Saya mau nanya tentang statement yang pernah Pak Doni bilang mengenai ada saksi-saksi yang terancam. Itu saksi-saksi terancam itu terancamnya seperti apa? Dan jika itu merupakan saksi kunci untuk nanti di MK, apakah itu nggak ada jaminan untuk saksi ini gitu Pak? Mana? Iya. Saya jawab ya. Memang kita melakukan kunjungan ke daerah untuk mendapatkan saksi-saksi fakta yang akan kita tampilkan pada sidang di MK. Dan cukup banyak sebetulnya yang mengetahui, mengalami, melihat, ya, merasakan apa yang terjadi. Tadi Pak Ganjar bicara mengenai bansos misalnya, bicara mengenai intervensi kekuasaan. Nah, mereka menceritakan dengan sangat jelas apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan. Tapi ketika kita meminta mereka untuk menjadi saksi dan dibawa ke MK, tidak semuanya bersedia untuk menjadi saksi. Sebetulnya bukan karena tidak tahu katanya, tapi mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman. Nah, apakah bentuk penekanan ya, yang dilakukan terhadap mereka itu oleh pihak lokal atau pihak lain? Ini tentu ya bisa saja terjadi. Tapi yang saya mau katakan bahwa selama saksi itu tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan sesuatu, kita sudah melakukan pelanggaran hak-hak ya, asasi dari saksi yang harusnya bersaksi. Karena itu merupakan bagian dari kewajiban dia untuk menjelaskan kebenaran ya, yang kita cita, baik itu di Jawa Timur, baik itu di Bali maupun di Sumatera Utara. Kita melihat ya, mereka tidak semuanya nyaman. Tapi alhamdulillah kita bisa mendapatkan cukup banyak saksi dan nanti tergantung pada pihak MK untuk menampilkan mereka, ya, menerima mereka. Tapi kalaupun tidak semua bisa ditampilkan, kami sudah punya pernyataan tertulis, ya, affidavit dari mereka yang akan bisa kita sertakan dalam persidangan di MK. Tinggal nanti kreativitas. Saudara, soal gugatan itu sebenarnya begini. Kita ini melakukan reformasi karena ingin membangun negara ini sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan nomokrasi. Perjalanan pertama sampai belasan tahun itu bagus. Demokrasi dan hukum kita lumayan lah bagus. Paling tidak dari sudut institusionalisasi. Tetapi pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar, pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal, karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun, lalu pejabat tertinggi juga turun, meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye, sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman yang politik, gentong babi, politik kerah putih dan sebagainya dipakai semua, sehingga ini dianggap pemilu paling brutal. Oleh sebab itu kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu. Kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusin negara. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas nih.
Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi yang benar, berkeadaban dan berkeadilan, juga berhukum kan. Itu saja. Terima kasih. Ada satu atau dua pertanyaan lagi, setelah itu kita tutup ya. Tadi yang di tengah dulu. Siapa lagi? Saya. Oke, kalau ada. Ya, selamat siang, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saya dosen dari Metro TV, kan minta tanggapan mengenai Rute Hamzah yang dilaporkan ke MK soal putusan 92 di tengah persiapan menuju sengketa PHPU ini, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Dan yang kedua, di tengah ini masih berlangsung sampai ke PHPU nanti, Mas Gibran sudah bicara soal Mahfud 1 dan 3. Apa tanggapan? Kalau siapa melaporkan apa, biarkan itu berproses sendiri begitu ya. Kalau soal rangkul-rangkulan, kita ini berteman semuanya. Toh para kandidat ini anak-anak bangsa gitu ya. Kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai, ada saat akhir. Tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus. Mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini. Mari kita berpikir nasib rakyat. Mari kita berpikir bahwa ekonomi ke depan menghadapi tantangan yang berat. Berita yang disiarkan kawan-kawan hari ini mulai Selandia Baru krisis. Jadi artinya kita juga mesti siap-siap ya. Bencana ada di banyak tempat, kita mesti merespon. Jangan kita terlena hanya urusan ini gitu. Jadi soal rangkul-merangkul, kita pasti harus menjadi kekuatan anak bangsa untuk membangun negeri ini dimanapun berada. Pasti kami akan bisa berkomunikasi. Kita kenal semua ya Prof. Teman baik, teman lama. Terakhir kalau ada, cukup? Mas Ganjar, izin penegasan, artinya dari statement hari ini dari Mas Ganjar sendiri ini apakah menolak hasil dari KPU? Terus kalau hak angket ini digulirkan, sikap partai Mas Ganjar apakah akan tetap mendukung pemerintah atau hak angket ini hal yang berbeda? Tadi saya sampaikan angket nanti akan ada di parlemen. Soal sikap partai kemana nanti partai akan memutuskan. Yang pertama tadi penegasan, apakah artinya ini menolak hasil dari KPU? Oh, kami akan ke MK. Jadi kami akan ke MK ini untuk mengungkap apa yang dari awal sampai dengan akhir yang tadi kami ceritakan itu. Sehingga betul-betul tadi Prof. Mahfud juga sampaikan bagaimana mengawal demokrasi ini bisa berjalan. Karena hanya lembaga ini yang bisa mengadili dari seluruh apa yang ada. Sehingga harapan kita hasil itu pasti sebelumnya ada proses. Maka inilah yang harus dibuka semua. Teman-teman terima kasih semuanya, para pendukung terima kasih. Jaga bangsa dan negara kita, jaga demokrasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Tadi Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa demokrasi yang kita hadapi sekarang ini adalah demokrasi yang menurut banyak penilaian, termasuk dari luar negeri, juga dianggap bermasalah. Pak Mahfud juga mengatakan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, ini demokrasi yang banyak sekali masalah. Tidak sama dengan pemilu sebelumnya. Nah, saudara-saudara, sekedar untuk menambah saja, majalah The Economist, majalah yang sangat tua dan berpengaruh di Inggris, dibaca di seluruh dunia, itu mengatakan pemilu kita ini dia sebut sebagai the most undemocratic election. Ini menurut majalah The Economist. Ya. Nah, The New York Times itu baru memuat satu tulisan dari Margaret Scott. Margaret Scott ini adalah dosen di New York University yang melakukan review terhadap bukunya Marcus Mezner. Marcus Mezner ini menulis buku biografinya Presiden Jokowi. Nah, tapi dia mengatakan dalam tulisannya di New York Times bahwa Indonesian democracy itu adalah corrupted democracy. Jadi judul tulisannya itu Indonesia's corrupted democracy.
Jadi saya hanya menyampaikan ini untuk membayangkan ya, betapa banyak masalah dengan demokrasi. Tapi silakan baca ya. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di MK karena kita akan ke MK dalam waktu dekat. Terima kasih. Oke. Berempat aja kenapa? Ayo. Oh, ya. Sip ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.